Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga kita baik-baik saja. Perkenalkan, saya Semina Apriliani. Saya Raihat Maulana Fadli. Saya Dik Nawacandaki Agung. Dan saya Sandi Wijaya Sugiarto. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Sistem Basis Data, di mana dalam video ini kami akan menampilkan suatu tutorial terkait pembuatan database dengan menggunakan command prompt atau CMD. Langsung saja kita masuk ke dalam tutorialnya. Hal yang pertama harus dilakukan ialah aktivasi terlebih dahulu MySQL dan Apache dari aplikasi XAMPP-nya. Kita harus menekan tombol Start hingga warna indikatornya berubah menjadi hijau. Nah, setelah aktif, kita bisa langsung masuk ke dalam CMD untuk memulai membuat database. Setelah masuk, kita perlu mengetikkan perintah yaitu cd c.exampp/mysql/bin, di mana ini merupakan lokasi dari MySQL yang akan kita gunakan. Kemudian enter. Nah, setelah ini nanti akan berubah menjadi seperti ini. Kemudian kita masukkan perintah mysql strip u root, di mana opsi ini akan menunjukkan nama user yang digunakan. Selain strip u, ada juga perintah lainnya seperti strip h yang berarti localhost, dan strip p yang berfungsi untuk menunjukkan password yang digunakan. Jika tidak menggunakan password, maka opsi ini tidak perlu dicantumkan. Karena di sini kita tidak menggunakan password, maka kita tidak perlu menggunakan perintah strip p. Kemudian enter. Maka akan muncul tampilan welcome MariaDB. Artinya kita sudah masuk ke dalam MySQL-nya. Kami akan menjelaskan satu persatu sambil kami praktikkan langsung di dalam CMD ini. Yang pertama, kami akan menampilkan terlebih dahulu database yang sudah ada di dalam perangkat ini. Kita akan menggunakan perintah show database dengan diakhiri tanda titik koma di setiap akhir perintahnya. Kemudian enter. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya, kami akan membuat database berdasarkan soal yang telah dibagikan seperti ini. Di dalam soal sudah tercantum tabel relasinya yang akan menjadi patokan kami. Kita mulai dengan perintah create database untuk membuat database-nya terlebih dahulu. Kita ketikkan create database, nama database-nya yaitu penjualan barang, titik koma. Kemudian enter. Untuk melihat apakah sudah berhasil atau tidak, kita bisa ketikkan kembali show database, titik koma, enter. Nah, ini artinya sudah berhasil. Kemudian, untuk menambahkan data ke dalam database-nya, kita bisa masuk terlebih dahulu dengan perintah use. Kemudian nama database-nya, use penjualan barang, titik koma. Di sini yang semula non akan berubah menjadi nama database yang sedang digunakan. Setelah masuk, kita akan mengecek apakah ada elemen data dalam database ini dengan perintah show tables, titik koma. Nah, di sini masih empty ya. Kita akan menambahkan 4 tabel sesuai dengan yang ada di soal. Dengan perintah create table, nama tabelnya apa, kita bisa ketikkan create table pelanggan, kurung buka, enter. Jadi, di sini kita harus mengisikan terlebih dahulu baris apa yang ada di dalam tabelnya. Nah, untuk formatnya yaitu nama baris, spasi, tipe data, dalam kurung limit tipe data tersebut. Di sini langsung saja kita ketikkan ID pelanggan dengan tipe data char dengan limit 10. Nah, untuk tipe data dan limitnya itu menyesuaikan ya. Namun harus sesuai juga dengan aturan, yaitu selain itu juga bila mana baris ini akan menjadi primary key, kita dapat menambahkan setelah limit dengan keterangan primary key, koma, enter. Lalu untuk memasukkan baris lain, kita ketikkan nama, spasi, tipe data yaitu char dengan mempunyai limit 25, kurung tutup, koma, enter. Lalu alamat dengan tipe data varchar yang mempunyai limit 50, koma, enter. Pekerjaan dengan tipe data char yang mempunyai limit 20. Nomor KTP yang bertipe data integer dengan limit 15, enter. Dan kemudian nomor telepon
dengan tipe data integer dengan limit 15 juga. Kemudian kita tambahkan kurung tutup dan diakhiri titik koma. Kemudian enter. Bila mana tampilan query oke, maka tabel berhasil dibuat. Lanjut, kita membuat tabel kedua, yaitu nota underscore penjualan, di mana dalam tabel ini akan ada foreign key dari tabel sebelumnya. Caranya sama, kita tuliskan perintah create table nota underscore penjualan, kurung buka, enter. ID underscore nota dengan tipe data integer 20 primary key, yang merupakan menandakan baris ini primary key-nya. Lanjut, enter. Tanggal underscore nota, date, koma, enter. Total integer dengan tipe data integer 50, koma, enter. ID underscore pelanggan. Nah, karena baris ini akan menjadi foreign key, kita harus menyamakan terkait nama, tipe data, dan juga limitnya. Kita tulis lagi ID underscore pelanggan dengan tipe data char 10 dengan double kurung tutup, titik koma. Kemudian untuk merubahnya menjadi foreign key, kita dapat menggunakan perintah alter table. Kemudian nama table mana yang akan ditambahkan foreign key-nya. Di sini kita ketik alter table nota underscore penjualan, age foreign key, kurung buka ID underscore pelanggan, kurung tutup. Kemudian referensinya dengan perintah references pelanggan sebagai nama tabel dan kurung buka ID underscore pelanggan, kurung tutup yang merupakan barisnya, dan diakhiri dengan titik koma, lalu enter. Bila muncul query oke, maka berhasil, dan kita dapat melihatnya dengan perintah dash yang artinya describe. Dash nota underscore penjualan, titik koma, enter. Setelah itu, kita harus membuat dua tabel lagi. Di sini kami akan membuat tabel barang terlebih dahulu, karena tabel detail jual underscore hanya berisikan foreign key dari tabel nota dan barang yang akan kami buat ini. Masukkan perintah seperti tadi. Create table barang, kurung buka, enter. ID underscore barang dengan tipe data integer 20 primary key, enter. Nama underscore barang dengan tipe data varchar 30, enter. Harga dengan tipe data integer 100, enter. Stok dengan integer 100. Titik koma, lalu enter. Di sini kita bisa cek jumlah tabel yang telah dibuat dengan show tables. Enter. Maka akan muncul 3 tabel yang telah kita buat tadi. Kemudian untuk tabel terakhir yaitu detail jual, perintahnya sama saja. Namun nanti di akhir kita perlu menggunakan alter table yang tadi untuk mengaitkan foreign key dan primary key. Langsung saja create table detail underscore jual, enter. ID underscore nota tipe data integer dengan limit 20, enter. ID underscore barang dengan tipe data integer dengan limit 20, enter. Kedua baris ini harus sama persis karena akan menjadi foreign key-nya. Lanjut, jumlah dengan tipe data integer dengan limit 50, enter. Dan harga dengan tipe data integer dengan limit 100, enter. Kemudian kita lihat dulu dengan perintah dash detail underscore jual, titik koma, enter. Nah, di sini belum ada foreign key-nya. Kita bisa ketikkan perintah tadi alter table detail underscore jual add foreign key kurung buka ID underscore nota kurung tutup references nota underscore penjualan kurung buka ID underscore nota kurung tutup titik koma, enter. Dan alter table detail underscore jual add foreign key
kurung buka, ID, underscore, barang, kurung tutup. Referensi, barang, kurung buka, ID, underscore, barang, kurung tutup, titik koma, enter. Selanjutnya kita bisa cek dengan dash detail underscore jual titik koma, enter. Setelah semua pembuatan tabel selesai, kita dapat melihat tabel apa saja yang ada di dalam perangkat ini dengan perintah yang sama. Kita klik Show Tables, Tcom, Enter. Nah, di sini sudah ada 4 tabel yang telah dibuat tadi. Selanjutnya kita masuk ke dalam Sampipit terlebih dahulu. Kita mengklik admin. Di sini admin diklik itu supaya kita bisa melihat melalui website. Langsung kita masuk ke bagian PHP My Admin. Karena tadi Apache-nya diklik yang adminnya, kita akan diarahkan otomatis ke dalam website ini supaya dapat melihat tabel relasi dalam website. Kita tunggu sebentar di dalam PHP My Admin ini. Nah, setelah masuk kita langsung ke bagian kiri di dalam database. Nanti ada daftar database-nya, kita pilih yang penjualan barang tadi. Nah, setelah masuk kita akan melihat dengan bentuk tabel melalui klik desain yang ada di pojok kanan atas. Nah, di sini sudah tampil tabel relasi yang harusnya sama dengan apa yang ada di dalam soal. Kita rapikan terlebih dahulu tabelnya. Ini agak sulit ya. Nah, mungkin begini. Nah, karena ini sudah sama, berarti jawaban kita benar. Kita masuk lagi ke dalam SAMPP-nya, ke dalam CMD-nya, maaf. Kita masuk lagi saja untuk menerapkan perintah terakhir, yaitu penghapusan adalah drop. Drop, nama table, dan nama tabelnya apa. Di sini kita contoh detail underscore jual, Tcom, enter. Nah, di sini sudah terhapus ya si ininya. Kita langsung drop, belum. Sebelum kita drop database, kita lihat apakah sudah berkurang dengan show. Kita perintahnya show tables, Tcom, enter. Nah, di sini sudah berkurang menjadi 3. Terakhir kita masukkan perintah drop database penjualan barang untuk menghapus semua database yang ada di dalam penjualan barang ini. Kemudian enter dan selesai. Mungkin hanya itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan dalam video ini. Semoga video ini dapat berguna dan dapat memberikan manfaat kepada para penonton sekalian. Kami cukupkan. Terima kasih semuanya. Semoga kalian sehat selalu dan bahagia selalu. Terima kasih.